人们推倒一座神，已经映照出了。 Hai para sudaners, kumaha kabarna? Damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari film yang rilis pada tahun 2024 untuk bagian yang ke-12. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya Wen Xiao yang berhasil diselamatkan oleh Zhao Yuan, dan Yi Chen pun lalu pergi dari sana. Ia yang sedang berdiri di tengah kolam air, Yinglei yang tak sengaja melihatnya langsung menghampiri Yi Chen dengan menanyakan kabarnya dan bertanya apa yang sedang dilakukannya. Namun Yi Chen yang memang sudah dikendalikan oleh aura siluman di dalam tubuhnya, hanya dengan jentikan jarinya mampu menyerang Yinglei hingga terpental dan terluka parah. Begitupun dengan Pei Jing yang melihatnya pergi, dan Yinglei yang datang langsung meminta Pei Jing untuk segera menghentikan Yi Chen sekarang juga. Yi Chen yang berdiri di tengah kota lalu membunuh pria yang sedang meronda, dan itu dilihat oleh salah satu warga di sana. Tak lama setelah itu, Zhao Yuan bersama lainnya pun datang dengan menemukan pria yang sudah mati dibunuh oleh Yi Chen. Melihat Yi Chen yang pergi dari sana, mereka pun lalu mengejarnya dan menemukannya dengan keadaan tergeletak pingsan. Zhao Yuan yang menyadari kalau tubuh Yi Chen tidak bisa dikendalikan, ia pun mencoba menenangkan aura siluman di dalam tubuhnya. Yi Chen yang sudah tersadar kembali lalu bertanya kenapa ia berada di sini. Mereka pun menjawab kalau tadi Yi Chen telah membunuh orang, yang membuat ia sangat terkejut mendengarnya dan bertanya kembali kepada mereka apa yang sebenarnya sudah terjadi pada dirinya. Mereka pun menjawabnya kalau saat ini Yi Chen sudah menjadi seorang siluman, dan bahkan ketika berada di biro pemburu siluman, Yi Chen telah mencekik Wen Xiao dan melukai Yinglei. Yi Chen yang tidak mengingat apapun tentang dirinya yang sudah melakukan itu semua. Ia pun begitu bersedih karena sudah mencelakai teman-temannya dan bahkan membunuh salah satu warga yang tidak bersalah. Dikarenakan Yi Chen sudah mencelakai semua orang, Pei Jing yang merupakan pengawal Perdana Menteri akan menghukum Yi Chen dengan memenjarakannya ke dalam penjara milik biro pemburu siluman. Yinglei yang membela Yi Chen supaya tidak dihukum, ia pun beralasan mungkin saja yang telah membunuh pria yang sedang ronda tersebut bukanlah perbuatan dari Yi Chen, melainkan siluman Aoyin yang menyamar menjadi Yi Chen. Namun dikarenakan sebelumnya Yi Chen sudah melukai Wen Xiao dan Yinglei, sehingga alasan Yinglei pun tidak diterima oleh Pei Jing dan tetap menuduh Yi Chen sebagai pembunuh pria tersebut dan akan menghukumnya. Yi Chen yang merasa bersalah dan supaya ia tidak membunuh orang lagi, ia pun menyetujui akan keputusan dari Pei Jing. Singkatnya, ketika ia berada di dalam penjara dengan wajah yang begitu bersedih karena kenapa ia menjadi seperti ini, dan Zhao Yuan yang melihatnya merasakan apa yang sedang dirasakan oleh Yi Chen saat ini, sehingga ia pun memintanya untuk tidak usah khawatir karena ia berjanji akan menolongnya supaya Yi Chen kembali menjadi manusia. Hingga keesokan harinya, salah satu warga yang semalam melihat Yi Chen membunuh orang, ia bersama para warga lainnya pun datang ke biro pemburu siluman dan meminta mereka untuk menyerahkan Yi Chen karena semalam ia melihat dengan jelas kalau Yi Chen telah membunuh pria yang sedang meronda.
Yinglei yang tidak akan menyerahkan Yi Chen, ia pun meminta para warga untuk segera pergi dari sini, dan para warga yang sangat marah lalu melemparinya dengan sayur-sayuran. Wen Xiao yang baru sadar dari pingsannya dan mendengar ada keributan di luar, ia pun bertanya apa yang sudah terjadi. Lalu Pei Jing menjawab kalau para warga datang ke sini untuk menangkap Yi Chen karena semalam Yi Chen telah membunuh salah satu warga yang sedang meronda. Dan saat ini Yi Chen sedang di dalam penjara agar tidak keluar dan membunuh orang lagi. Yinglei yang terus membela Yi Chen dan mengatakan kalau ia yakin bahwa yang membunuh penjaga malam tersebut bukanlah Yi Chen. Lalu Zhao Yuan pun datang dengan melaporkan kalau ia mendapatkan sebuah informasi bahwa penjaga malam yang semalam diserang oleh Yi Chen ternyata belumlah mati dan berhasil diselamatkan, yang membuat mereka merasa lega karena setidaknya Yi Chen tidak membunuh orang. Bahkan Yinglei begitu senang ketika Zhao Yuan menjelaskan kalau yang telah menyerang penjaga tersebut bukanlah Yi Chen, sehingga untuk membuktikan kalau Yi Chen tidak bersalah, pria penjaga malam itu sudah menjelaskan kepada dirinya walaupun wajah pria misterius yang sudah melukai penjaga malam itu begitu mirip dengan Yi Chen, namun pria misterius tersebut tidak memiliki sebuah tanda pola S yang berwarna biru di lehernya seperti milik Yi Chen. Setelah itu Pei Jing merasa bersalah karena ia mengambil keputusan tanpa sebuah bukti, sehingga ia menuduh Yi Chen sebagai pembunuh dan memasukkannya ke dalam penjara. Lalu Wen Xiao yang datang ke sana mencoba menenangkannya dengan menganggap kalau Pei Jing tetaplah sahabat mereka, karena mereka pun tahu kalau Pei Jing mengambil keputusan tersebut bukan hanya demi menyelamatkan para warga di kota Tiandu ini, melainkan demi Yi Chen agar tidak melukai orang lagi. Lalu mereka pun pergi ke penjara untuk menemui Yi Chen. Namun Yi Chen yang terlihat bersedih dan meminta maaf kepada Wen Xiao karena sebelumnya ia hampir saja membunuhnya. Wen Xiao lalu mengatakan kalau Yi Chen tidak perlu meminta maaf karena ia tahu itu bukan keinginan Yi Chen, melainkan Yi Chen yang sudah dikendalikan oleh aura siluman yang saat ini berada di dalam tubuhnya. Dan tiba-tiba Yi Chen memuntahkan darah karena tubuhnya yang tidak sanggup menerima kekuatan siluman yang begitu besar. Yi Chen yang hanya manusia biasa dan tidak memiliki pil internal seperti siluman untuk menampung kekuatan silumannya, lambat laun Yi Chen akan mati akibat kekuatan tersebut. Oleh karena itu Wen Xiao meminta Pei Jing untuk membebaskan Yi Chen sekarang juga dan segera pergi ke wilayah terlarang milik klan Bingyi yang berada di Dahuang, yang mungkin saja di sana terdapat sebuah cara agar aura siluman di dalam tubuh Yi Chen terlepas dari tubuhnya. Pei Jing mengatakan kalau siluman Aoyin masih belum tertangkap karena jika mereka melepaskan Yi Chen begitu saja, maka para warga Tiandu tidak akan percaya lagi terhadap biro pemburu siluman. Singkatnya, di malam harinya, mereka yang pergi ke pavilion Tianxing untuk mencari dan menangkap siluman Aoyin agar Yi Chen terbebas dari hukuman. Namun tiba-tiba Zhen Mei ada di sana dan mengatakan kepada mereka semua kalau pria di balik jubah hitam tersebut merupakan Yi Chen, orang yang telah menyerang pria penjaga malam waktu itu. Mendengar hal itu membuat orang-orang di sana menganggap kalau biro pemburu siluman telah bekerja sama dengan seorang siluman karena sudah membebaskan Yi Chen dari penjara yang ingin membunuh mereka semua di sini. Zhao Yan yang sangat marah lalu ingin membunuh mereka semua karena sudah memperlakukan Yi Chen seperti itu. Tiba-tiba Zhen Mei pun mengatakan kalau orang yang dicari mereka selama ini berada di sana, yaitu siluman Aoyin. Melihat itu mereka pun mengejarnya dan Zhao Yuan meminta Yinglei untuk membawa Yi Chen pergi dari sini.
Namun orang-orang tersebut tidak akan membiarkan Yi Chen pergi begitu saja karena mereka menganggap Yi Chen merupakan seorang siluman. Singkatnya, Yi Chen yang berhasil kabur seorang diri. Ia yang sedang duduk lalu dihampiri oleh Li Lun yang bertanya, kenapa Yi Chen tidak ingin membunuh dirinya lagi, padahal saat ini ia berada di hadapannya. Dan Yi Chen menjawab kalau ia juga merupakan seorang siluman, sehingga ia tidak memiliki alasan lagi untuk membunuhnya. Dan apakah ini semua rencana darinya agar ia menjadi seorang siluman dan dihina oleh semua orang? Li Lun pun menjawabnya kalau ia melakukan ini agar Yi Chen mengetahui penderitaan yang selama ini ia rasakan jika menjadi seorang siluman yang selalu dihina oleh manusia dan ingin dibunuh oleh mereka karena dianggap sebagai ancaman yang selalu beranggapan kalau siluman pasti akan membunuh orang-orang. Oleh karena itu ia memintanya bekerja sama untuk membunuh semua manusia. Namun hasutan itu pun langsung ditepis oleh Yi Chen dengan mengatakan, walaupun saat ini ia merupakan seorang siluman, sampai kapanpun ia tidak akan pernah menjadi seperti Li Lun yang selalu membantai orang-orang yang tidak bersalah. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit undur diri, ningali film. Saya undur diri dan salam Sudados.